Meila Asyara, remaja yang cantik, yang kerap disapa dengan Mela, dengan bulu mata yang lentik, kini harus hidup mandiri dan menata hidupnya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan sekarang. Sudah saatnya ia memulai kehidupan yang baru. Mela menghela nafas sambil menatap seisi rumah yang penuh dengan kenangan bersama kedua orang tuanya. Kenapa sih, Ma? Pa, kalian secepat ini meninggalkan Mela sendiri? Ucap Mela dalam hati, karena masih tidak percaya orang tuanya telah pergi untuk selama-lamanya. Mela kemudian duduk di atas sofa yang sudah ditutupi kain putih, lalu menelpon sahabatnya yang akan mengantarkan pulang ke kampung halamannya. Namanya adalah Randy. Ia sudah ada janji akan mengantarkan Mela jauh-jauh hari sebelumnya. Ren, lo jadi ngantar aku kan? Iya, bentar lagi. Aku siap-siap dulu. Tapi agak lama gak apa-apa ya. Ya 30 menitan lah. Ujar Randy sambil memanaskan mobil di depan rumahnya. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Soalnya perjalanannya jauh loh ini. Iya. Sambil menunggu kedatangan Randy, Mela membawa kardus barang bawaannya ke depan rumah. Kardus demi kardus ia pindahkan. Saat ia membawa kardus terakhir, terdengar suara dari sudut ruangan, yang dulunya adalah kamar kedua orang tuanya. Karena penasaran, Mela meletakkan kardus itu, dan memastikan ada suara apa di kamar itu. Seret, seret, seret. Langkah demi langkah kaki Mela secara perlahan. Mela menempelkan telinganya di depan pintu itu, memastikan apa benar ada suara atau hanya halusinasi saja. Atau mungkin suara itu berasal dari tempat lain. Ya, benar. Tidak ada suara apapun di dalam kamar itu. Apaan sih? Ucap Mela dengan wajah yang kesal, lalu meninggalkan tempat itu. Saat beberapa langkah ke depan, suara itu terdengar lagi. Kali ini terdengar suara ketukan pintu. Mela membalikkan badan dan kembali ke depan pintu kamar itu. Lalu ia mencoba memberanikan diri untuk membukanya. Ceklek! Suara kunci pintu itu terbuka. Mela! Terdengar suara ketukan pintu lain. Kali ini suaranya berasal dari luar rumah. Sepertinya Randy sudah sampai, pikir Mela. Namun belum sempat membuka pintunya, Mela kembali mengunci dan meninggalkan kamar itu. Iya, bentar, ucap Mela menuju ke depan rumah dan lalu membuka pintu. Tara! Mela dikejutkan oleh sahabatnya yang lain. Niko? Bella? Ucap Mela terkejut. Hai Bella, aku kangen banget sama kamu. Pelukan hangat dari Bella. Kamu semakin cantik saja. Sama Bel, biasa saja. BTW, kalian ngapain di sini? Tanya Mela penasaran. Mumpung libur kuliah, kita mau ikut lo ke kampung. Ya kali lo mau pergi, tapi kita nggak diajak. Celetuk Niko sambil merangkul pundak Bella dan Randy. Iya gak guys? Maaf ya, soalnya aku tidak mau ngerepotin kalian. Jawab Bella dengan wajah yang sedih. Kami turut berduka cita ya Mel, atas kepergian orang tuamu. Ucap Bella sambil memegang kedua tangan Mela. Iya, makasih ya.
jawab Mela dengan senyuman yang manis. Mereka bertiga adalah sahabat baik Mela waktu duduk di bangku SMA dulu. Karena waktu sudah hampir sore, mereka bergegas memasukkan barang-barang Mela ke dalam mobil. Kardus demi kardus dimasukkan ke dalam bagasi. "Gimana? Udah siap? Kita berangkat sekarang?" tanya Randy sambil menutup pintu belakang bagasi mobil. Tidak ada jawaban. Mela hanya bengong sambil menatapi rumahnya. Sementara Nico dan Bella sibuk dengan gadgetnya. "Mel?" Masih tidak ada jawaban. "Mela?" panggil Bella sambil menepuk pundak Mela yang dari tadi terdiam. Dipanggil Randy tuh. Iya, ada apa?" "Aduh, maaf, gue gak fokus nih," jawab Mela sambil kebingungan. "Gimana? Jadi berangkat sekarang? Apa nunggu 3 tahun lagi?" tanya Randy meledek. Iya Ren, sekarang," jawab Mela. Mereka pun memasuki mobil. Randy dan Nico di depan, sementara Mela dan Bella berada di belakang. "Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat," kata Randy dengan semangatnya. "Let's go." Tapi Mela kembali terdiam dan kepalanya menoleh ke belakang mobil sambil menatapi rumahnya. Bagaikan sebuah mimpi, ia meninggalkan rumah itu untuk selama-lamanya. Masih menjadi pertanyaan, kenapa Mela memilih kembali ke kampung halamannya daripada tinggal di kota. Lalu tiba-tiba saja, Mela melihat sosok hitam berdiri di belakang jendela rumahnya. Mela mengucek-ngucek kedua matanya sambil memastikan apa yang dilihatnya. "Kenapa, Mel?" tanya Bella kebingungan karena sikap Mela yang aneh. Tidak ada apa-apa kok," jawab Mela terbata. "Oh, kirain kenapa? Awas, kesambet loh, kebanyakan ngelamun," ucap Bella sambil memasangkan earphone ke telinganya. "Ada apa sih?" tanya Nico sambil menoleh ke belakang. "Wih, ada jajan gak nih? Ciki atau apa gitu? Laper nih." "Ya elah, baru saja berangkat," sahut Randy sambil menyetir mobilnya. Mereka berangkat sekitar jam 3 sore. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih sekitar 4 jam. Tiba-tiba saja, Randy mengerem mendadak. "Astagfirullahaladzim," ucap Randy terkejut. "Kenapa, Ren? Ada apa? Bikin kaget aja loh," tanya Nico kesel kepada Randy. "Lo gak nabrak sesuatu kan? Tahu, bikin jantungan saja nih," sahut Mela di belakang. "Enggak kok, cuma aku tadi seperti lihat ada yang lewat. Sumpah, aku tidak bohong. Makanya aku tadi mengerem mendadak. Takutnya kan orang, kalau ketabrak gimana? Bikin susah nanti," jawab Randy yang panik. "Apaan? Aku gak lihat apa-apa. Aku dari tadi memperhatikan di depan tidak ada apa-apa," tegas si Nico. "Kucing kali ah," sahut Mela. Ini ada apa? Kok berhenti? Udah nyampe ya? Perasaan baru 2 jam deh," tanya Bella kebingungan karena dari tadi asik mendengarkan musik. "Gak tahu deh, pusing gue. Lupakan, lanjut sajalah," ucap Randy sembari melanjutkan perjalanannya. Waktu sudah menjelang maghrib. Kali ini mereka memasuki hutan yang cukup luas. Banyak pengendara lain yang melintas. Tapi anehnya, semua berlawanan arah.
Katanya kata Mela, kalau sudah masuk hutan tandanya sebentar lagi sampai. Gumam Randy dalam hati. Randy masih bingung kenapa banyak kendaraan yang lewat, tapi arahnya berlawanan dari arah mobil yang ia bawa. Kok aneh? Masa iya tidak ada satupun yang searah? Depan, belakang juga sepi, ucap Randy dalam hati, sembari melihat sisi luar dengan sepian mobilnya. Sementara ketiga sahabatnya tertidur dengan pulas. Randy mencoba untuk fokus. Tidak lama kemudian, jalanan menjadi sepi. Kali ini tidak satupun kendaraan yang lewat, kecuali mobil yang ia bawa. Randy semakin bingung, dan wajahnya mulai panik. Jalanan yang mereka lewati sangat gelap. Tidak ada lampu penerangan satupun, baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Padahal ini jalan besar. Randy mencoba untuk tetap fokus mengendarai mobilnya. Semakin lama jalanan yang ia lewati, semakin mengecil dan berubah menjadi tanah berbatu yang sebelumnya adalah jalanan beraspal. Loh, kok? Randy menghentikan perjalanannya dan mencoba keluar mobil untuk memastikan jalan yang ia lewati. Ia memperhatikan sekitar. Sangat gelap sekali, dan jalanan penuh dengan batu bergeronjal serta bergelombang. Jalanan ini pun hanya satu arah, yang tidak bisa dilewati kendaraan lain dari arah berlawanan. Perasaan tadi jalannya lurus-lurus saja, kok bisa seperti ini? Ini aku tidak tersesat kan? Randy bertanya pada dirinya sendiri. Mel, ini kita salah jalan gak sih? Tanya Randy dari luar mobil. Tidak ada jawaban. Randy lalu membuka mobil, dan ia sangat terkejut karena tidak ada satupun orang di dalam mobil itu. Nick, Mel, kalian di mana sih? Wih, jangan ngerjain aku seperti ini dong. Masih tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menggesek pepohonan. Udah dong, aku sudah capek nih. Kurang ajar ya kalian, gak lucu tahu. Dar! Tiba-tiba petir menyambar, dan tiba-tiba saja hujan turun begitu derasnya. Masih tidak ada siapapun selain Randy. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil. Sementara ketiga sahabatnya entah pergi kemana. Please, kalian jangan ngerjain aku dong. Aku sudah capek, ucap Randy dengan lirih sambil membentur-benturkan kepalanya ke setir mobil. Lalu tiba-tiba, terdengar suara yang menghantam bagian belakang mobil Randy. Suara yang begitu keras membuat Randy kaget dan merinding. Mel, apa itu kamu? Karena penasaran, Randy mencoba memberanikan diri untuk keluar dan melihat belakang mobil. Sementara pintu mobil dibiarkan terbuka. Tidak ada siapapun di sana. Hujan semakin deras. Randy hanya bisa pasrah dengan keadaan. Randy dibuat kaget karena tiba-tiba pintu mobil tertutup dengan sendirinya. Ia mencoba membukanya, tapi tetap gagal. Lalu ia mencoba membuka pintu yang lain, tapi sia-sia. Pintu tetap tidak bisa dibuka. Randy mulai kedinginan, dan bajunya sudah basah kuyup. Ia melihat seperti ada orang yang sedang memperhatikannya di ujung jalan tepat di mana ia berdiri. Angin semakin kencang. Randy yang sudah kedinginan tiba-tiba saja tumbang dan tersungkur ke tanah. Ren,
Terdengar suara yang sedang membangunkannya. Randy pun terbangun. Tiba-tiba saja, ia sudah berada di dalam mobil. "Gimana? Udah enakan?" tanya Nico kepada Randy. "Ayo makan dulu." Randy hanya bisa bengong, seperti orang habis bangun tidur. Ternyata yang ia alami hanya mimpi. "Kok aku bisa ada di kursimu, Nick? Kan tadi kamu yang minta aku buat gantiin posisi lo nyetir. Katanya kepala kamu pusing." "Hah? Kapan, Nick?" tanya Randy kebingungan. "Tadi, pas lo ngeliat sesuatu yang mau ketabrak, terus tiba-tiba lo seperti mau pingsan gitu. Makanya aku gantiin posisi lo." "Oh, tapi kok aku tidak nyadar ya?" "Lo lapar kali," ucap Nico ngeledek sambil memukul punggung Randy. Sudah, ayo makan dulu. Sudah ditungguin tuh sama Mela dan Bella." Mobil mereka berhenti di salah satu warung makan. Warung sederhana di pinggir jalan besar ini cukup ramai oleh pengendara yang berhenti untuk beristirahat sejenak. Setelah kurang lebihnya 1 jam beristirahat, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Kali ini jalanan sudah agak sepi dan gelap. Hanya lampu penerangan mobil yang mereka andalkan. "Hati-hati, Ren," ucap Nico was-was. "Ren, pelan-pelan ya. Nanti di depan kan ada gapura. Nah, itu belok. Awas, jangan kebablasan." Mela mewanti-wanti Randy karena jalanan yang sangat gelap dan tidak ada lampu penerangan di jalan. Setelah kurang lebih 1 jam, mereka pun berada di jalanan yang besar. Kali ini mereka mulai memasuki arah pedesaan. Cukup sempit jalanannya. Kanan dan kiri mereka dipenuhi pohon pisang. Jalanan yang sempit dan bergelombang membuat perjalanan mereka menjadi lambat. "Serem banget sih, Mel. Di sini tidak ada lampu apa? Orang juga nggak berani kali lewat di sini malam-malam," gumam si Randy. Terdengar suara lemparan batu tepat di sisi kanan mobil Randy. "Astagfirullah, apa itu, Ren?" tanya Bella ketakutan. "Sudah, abaikan saja. Kita fokus saja," jawab Randy menenangkan si Bella. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka mulai melihat perkampungan. Perkampungan yang sangat sederhana, dengan rumah yang hanya diterangi oleh obor, menjadi salah satu penerangan warga di sana. Karena asik melihat kanan dan kiri jalan, Randy hampir menabrak salah satu warga yang melintas. "Awas, Ren!" ucap Nico sambil menginjak rem di depan Randy. "Oh alah, Ren, kebiasaan kamu." "Astagfirullahaladzim, maaf, aku gak fokus, sorry." Tiba-tiba saja, Mela membuka pintu mobil dan keluar menemui perempuan yang hampir ketabrak. Sepertinya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Terlihat jelas Mela memeluk perempuan itu. Tidak lama kemudian, Randy, Nico, dan Bella ikut turun dan kemudian menemui si Mela. "Teman-teman, kenalin, ini Ningsih. Dia adalah sahabat aku waktu kecil." Mela memperkenalkan Ningsih kepada sahabat-sahabatnya. "Hai, aku Bella. Ini Nico, Randy." Sebelumnya Mela sudah memberitahu Ningsih lewat kiriman surat bahwa ia akan pindah ke rumah lamanya. Ningsih pun mengajak mereka ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Mari Mas, Mbak, untuk malam ini kalian menginap di rumah saya dulu.
Lagi pula sudah malam dan kalian pasti capek, ajak Ningsih. Ayo, monggo. Gak baik dilihat tetangga berdiri di tengah jalan. Mereka pun pergi untuk menginap 1 malam di rumah si Ningsih. Sebelum besok paginya, pergi ke rumah Mela. Sementara Randy memarkirkan mobilnya di lahan kosong samping rumah Ningsih. Saat Randy menutup pintu mobil dan hendak pergi ke rumah Ningsih, dia kembali melihat sosok hitam yang pernah ia lihat di mimpinya. Sosok itu berdiri persis di belakang rumah Ningsih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahu Akbar. Jangan dilihat, jangan dilihat, ucap Randy menunduk dan membalikkan badan sambil menutupi matanya dengan kedua tangannya. Belum larut malam, tapi suasananya sudah sangat sepi sekali. Sementara menunggu Randy, Ningsih memberitahu Mela dan Bella bahwa desa ini tidak seramai dulu lagi. Banyak warga yang memilih pindah ke tempat yang lain daripada tinggal di desa ini. Hal ini membuat Ningsih bertanya-tanya, kenapa Mela lebih memilih kembali ke desa ini daripada tinggal di kota. Tidak lama kemudian, Randy menghampiri mereka. Silakan masuk, ucap Ningsih. Rumah Ningsih sangat sederhana, hanya berdinding bambu dan lentera sebagai penerang. Di dalamnya pun hanya ada 2 kamar, ruang tamu dan dapur. Tidak ada siapapun di rumah itu selain Ningsih dan mereka berempat. Silahkan kalian beristirahat. Randy sama Nico, kalian tidur di kursi tidak apa-apa kan? Tanya Ningsih. Maaf juga, rumahnya remang-remang, soalnya hanya pakai lentera. Gak apa-apa mbak, jawab Randy dengan senyum tipis. Sementara Mela dan Bella tidur di kamar Ningsih, sedangkan Ningsih tidur di kamar sebelahnya yang dekat dengan dapur. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bella tiba-tiba terbangun karena kebelet. Mela, bangun dong, anterin aku pipis yuk, ucap Bella sambil membangunkan si Bella. Apa sih Bel? Ganggu saja lo, aku masih ngantuk nih. Udah, sendiri saja sana, balas Mela dengan setengah sadar. Ayo dong Mel, aku sudah kebelet nih. Mela hanya diam dan membalikan badan sambil menutup wajahnya dengan selimut. Dengan wajah yang kesal, Bella pun keluar kamar dan memberanikan diri pergi ke kamar mandi sendiri. Kemudian ia mendengar suara Randy dan Nico dari ruang tamu, lalu menghampiri mereka. Syukurlah kalian belum tidur. Anterin aku dong Nick, kebelet nih. Kemana? Tanya Nico. Ya ke kamar mandi lah, memang ke kamar mayat. Mulutmu itu Bel, ucap Randy. Lagian pakai nanya segala sih. Sudah, cepetan ayo, balas Bella sambil merapatkan kedua kakinya. Sama Randy saja, aku sudah mager. Ren, buruan Ren, kasihan tuh. Lah, kok aku? Ucap Randy sambil menunjuk ke dirinya sendiri. Lo kebiasaan Nick. Ya sudah, ayo buruan. Randy pun beranjak dari kursi dan mengantar Bella pergi ke kamar mandi. Saat tiba di belakang, mereka tidak melihat kamar mandi di sana. Hanya terlihat dapur dan kamar yang ditutupi tirai di sampingnya. Ini di mana ya kamar mandinya? Tanya Randy kebingungan. Apa di balik tirai itu? Di belakang. Terdengar suara perempuan dengan sangat lirih. Bel,
Lo dengar kan? Iya, itu suara Ningsi. Kan dia tidur di kamar itu samping dapur. Pakai nanya lagi lo. Bella pun mengambil lentera di atas meja dan kemudian membuka pintu belakang. Ren, lo tunggu di sini ya. Di sini, di depan pintu ini. Jangan di situ. Iya, tapi cepat. Jangan lama-lama lo. Ribet lo. Awas jangan kabur. Sekarang lo diam. Jangan gerak. Jangan bernafas. Udah, buruan sana. Sementara Bella pergi ke kamar mandi, Randy mencoba mengecek kamar tempat Ningsi tidur. Ia penasaran dengan suara tadi. Apa benar suara Ningsi atau bukan? Perlahan langkah kaki Randy menuju tempat Ningsi tertidur dan mulai membuka tirai kamar itu. Randy terkejut. Ternyata Ningsi sudah tertidur dengan lelap. Ia kembali teringat oleh sosok hitam yang dilihatnya. Dengan cepat Randy meninggalkan dapur dan lari kembali menuju ruang tamu. Kenapa lo? Udah selesai? Tanya Nico kepada Randy. Belum sih, paling juga bentar lagi. Lagian kamar mandinya juga gak jauh dari dapur. Ningsi juga tidur di situ. Kasihan anak orang, lo tinggal sendirian. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan luar rumah. Siapa ya malam-malam gini ketuk pintu? Tanya Nico penasaran. Ningsi. Terdengar suara perempuan memanggil nama Ningsi. Karena penasaran, Nico pun berdiri dan mencoba untuk membuka pintu itu. Siapa sih? Buka dulu kali ya. Jangan Nick, jangan. Ucap Randy sambil menarik tangan Nico. Loh, kenapa? Jangan dibuka. Kali aja itu demit. Lagian siapa malam-malam gini bertamu sih? Ningsi? Nah, tuh kan. Paling juga tetangganya. As. Nico pun kemudian membuka pintu itu. Ceklek. Pintu itu terbuka dan terlihat ibu-ibu berdiri di depannya. Maaf ya Bu, ibu siapa ya? Loh, kalian yang siapa? Saya pemilik rumah ini. Saya Nico Bu, temannya Bella dari kota. Ningsi yang menyuruh kami menginap satu malam di sini. Dan yang duduk di kursi itu namanya Randy. Oh, saya Bu Rumi, ibunya Ningsi. Ren, panggil Nico sambil mengedipkan kedua matanya ke arah Randy. Randy pun kemudian menghampiri Bu Rumi, lalu bersalaman. Hai Bu, saya Randy. Ya sudah, kalian lanjut saja istirahatnya. Saya mau ke belakang dulu. Ucap Bu Rumi, meninggalkan mereka. Iya Bu, jawab Randy dan Nico bersamaan. Ibu itu tidak bisa diajak bercanda ya. Mukanya sinis amat, lebih serem dari demit. Gumam Nico berbisik kepada Randy. Bu Rumi pun terhenti langkahnya dan menoleh ke arah mereka. Nico dan Randy menjadi panik. Lalu Bu Rumi pun kembali jalan dan menuju ke kamar belakang. Sementara itu Bella pun keluar dari kamar mandi. Ia melihat Randy sudah tidak ada lagi berdiri di depan pintu belakang rumah. Wah, benar-benar ini Randy, ninggalin aku sendirian. Dengan cepat ia pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat Bella ingin menutup pintu belakang, ia melihat seorang perempuan melambaikan tangan ke arahnya, berdiri di samping kamar mandi. Bella pun mencoba melepas kacamatanya dan mengucek-ngucek kedua matanya.
untuk memastikan apa yang dilihatnya. Dan saat ia kembali memakai kacamatanya, perempuan itu sudah tidak ada. Ternyata hanya halusinasiku saja, ucap Bella sambil menutup pintu belakang. Namun tiba-tiba, "Lungokoi!" Terdengar suara bisikan keras di telinga Bella. Ia pun menjerit dengan sekeras-kerasnya. Randy dan Nico pun dengan cepat menghampirinya. "Bella, lo kenapa, Bel?" tanya Nico dengan paniknya. Tidak ada jawaban. Bella hanya menangis dan duduk terdiam di depan pintu sambil menutupi kedua telinganya karena ketakutan. Nico pun mencoba menenangkan si Bella. Sementara si Randy kembali melihat sosok hitam itu berdiri di samping kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Masih menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya mereka lihat? Kenapa sosok itu muncul dengan wujud yang berbeda-beda? Tidak lama kemudian, Burumi dan Ningsi pun menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya Burumi. "Tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja Bella berteriak-teriak ketakutan," jawab Randy. "Ya sudah, bawa dia ke kamar. Biarkan dia beristirahat," ucap Burumi. Lalu kembali menuju kamarnya. Kamar yang dipakai Ningsi untuk tidur. Nico pun mengantar Bella masuk kembali ke dalam kamar Ningsi. Bella yang tertidur dengan lelap tiba-tiba saja terbangun. "Loh, Nick, Bella kenapa, Nick?" tanya Bella dengan panik, lalu beranjak dari ranjang tempat ia tidur. "Aku gak tahu, Mel. Tiba-tiba dia berteriak ketakutan." "Bel, kamu kenapa, Bel?" tanya Bella sambil merangkul pundak Bella. Sini duduk. Ini diminum dulu ya." "Aku takut, Mel. Aku pengen pulang," jawab Bella dengan suara yang pelan dan air matanya bercucuran. Iya, besok kita pulang ya. Sudah, tidak usah takut. Di sini ada kita kok," ucap Bella memeluk Bella sembari menenangkannya. Randy dan Ningsi yang berdiri di depan pintu kamar hanya bisa terdiam dengan apa yang telah terjadi pada Bella. Tidak lama kemudian, Ningsi pun pergi dan kembali menuju ke kamar, menghampiri ibunya. Terdengar suara Burumi dan Ningsi sedang mengobrol. Randy yang berdiri di depan pintu kamar Ningsi penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Ia kemudian berjalan perlahan menuju kamar itu dan mendengarkan pembicaraan mereka. "Hei, lo ngapain?" tanya Nico menepuk pundak Randy. Belum sempat mendengar pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Nico mengagetkan si Randy yang diam-diam menguping pembicaraan Ningsi dan juga ibunya. "Udah, ayo tidur. Sudah larut nih. Aku ngantuk sekali," ajak Nico sambil menguap. Waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Kemudian mereka kembali menuju ke ruang tamu. Sementara Mela dan Bella sudah dulu tertidur. Terdengar suara ayam berkokok. Mela terbangun dari tidurnya. Ia kemudian melihat wajah Bella yang sedang tertidur pulas di sampingnya. "Maafin aku ya, Bel. Ini semua salahku. Kalau lo gak ikut, mungkin lo tidak bakalan ngalamin kejadian seperti ini," ucap Mela sambil mengelus rambut Bella. Mela pun mengambil handphonenya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Ia pun berniat untuk melaksanakan sholat subuh. Ia keluar dari kamar dan melihat kedua temannya yang lain tertidur di ruang tamu.
Mela merasa sedih dan kasihan melihat sahabat-sahabatnya itu. Lalu ia pun menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Saat membuka pintu belakang, angin kencang menyambut dirinya. Dingin sekali, ucap Mela sambil menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya. Dan saat ingin mengambil air wudhu, ternyata air di dalam bak sudah habis. Terpaksa ia harus memompa air sendiri. Setelah berwudhu, ia pun kembali menuju ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba saja, ia terpeleset dan terjatuh di depan pintu. Seret! Aduh! Ucap Mela yang terpeleset. Ya, kotor lagi nih. Lalu ia kembali mengambil air wudhu untuk yang kedua kalinya. Pompa air berada di samping kamar mandi, jadi ia tidak perlu masuk ke dalam kamar mandi itu. Setelah selesai berwudhu, tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi berkabut. Sudah gelap, berkabut, mana dingin sekali lagi, ucap Mela lalu kembali masuk ke dalam rumah. Saat Mela akan menuju ke kamar, ia melihat seperti ada yang berdiri di balik tirai kamar ibunya Ningsih. Bayangan itu terlihat sangat jelas olehnya karena terpantul cahaya lentera di dalam kamar itu. Mela yang penasaran dengan cepat membuka tirai kamar itu, dan tidak ada siapa-siapa yang berdiri di balik tirai itu. Ia hanya melihat Ningsih dan ibunya yang sedang tidur. Lalu Mela pun kembali menuju kamar Ningsih untuk melakukan sholat subuh. Ia pun mengambil mukena, lalu memakainya, dan membentangkan sajadah di depannya. Belum sempat takbir, tiba-tiba handphone Mela menyala dengan sendirinya. Ia kemudian mengambilnya, dan melihat jam ternyata waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia terkejut. Lalu ia kembali meletakkan handphonenya. Loh, apa tadi aku salah lihat ya? Perasaan tadi jam 4 deh, ucap Mela kebingungan. Dan saat ia menoleh ke belakang, Bella sudah tidak ada di atas ranjang. Bella? Mela memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Ia pun keluar kamar dan mengecek ke depan ruang tamu. Ternyata Randy dan Nico pun juga tidak ada di sana. Ketiga sahabatnya tiba-tiba saja menghilang. Lalu ia mengecek ke dalam kamar ibunya Ningsih. Mereka berdua pun tidak ada di sana. Mela panik dan bingung. Ia kembali menuju kamar Ningsih dan melepas mukena yang ia kenakan. Namun saat melepas mukena, tiba-tiba saja kamar itu berubah menjadi kuburan. Mela kaget dan terjatuh karena ia terkejut. Ia merasakan tetesan darah berjatuhan tepat di atas mukanya. Lalu ia menoleh ke atas dan melihat sesosok perempuan tergantung di atas pohon. Mela menjerit dan lari sekencang-kencangnya. Ia tidak melihat ada jalan, hanya makam tua dan pepohonan di samping kanan kirinya. Ia juga melihat banyak pocong berdiri di samping pepohonan itu. Mela terus berlari, lalu ia terjatuh dan masuk ke dalam lubang. Brak! Ia terjatuh dari ranjang dan terbangun dari tidurnya. Ternyata hanya mimpi, ucap Mela. Lalu ia mengambil handphonenya untuk melihat jam, dan waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kemudian Mela menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, ia kembali masuk ke dalam kamar dan mengecek handphonenya
untuk memastikan bahwa ia tidak salah lagi. Ternyata waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi, lebih 5 menit. Ia pun memakai mukenanya dan membentangkan sajadah di depan untuk memulai sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mela mendengar suara lain, persis dari belakangnya. Tapi ia tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan sholatnya. Mela beribadah dengan sangat khusyuk. Ia tidak menghiraukan gangguan-gangguan yang mengganggunya waktu sholat. Setelah selesai sholat subuh, ia kembali melanjutkan tidurnya, sembari menunggu matahari terbit. Pagi yang cerah, dengan cahaya matahari yang masuk, melewati celah-celah atap rumah menyambutnya. Waktu menunjukkan pukul 9:30 pagi. Mela terbangun dari tidurnya. Ia tertidur dengan sangat pulas, sampai tidak sadar bahwa Bella sudah tidak ada di sampingnya. Loh, Bella kemana? Bella? Panggil Mela namun tidak ada jawaban. Lalu ia beranjak dari tempat tidur dan mengeceknya di ruang tamu. Ternyata mereka semua sedang berada di sana, seperti sedang membahas sesuatu. Mela pun menghampiri mereka dan lalu bertanya, "Ada apa? Kok wajah kalian serius amat? Masih pagi loh ini, bukannya fresh malah pucat." "Mel, ayo ikut," ajak si Niko. "Loh, kemana?" "Sudah, buruan." Mereka pun keluar rumah. Dan dari kejauhan, terlihat banyak orang sedang berkumpul di salah satu rumah warga yang tidak jauh dari rumah Ningsih. Sepertinya rumah itu sudah lama tidak ada penghuninya. Banyak tumbuhan menjalar dan lumut-lumut menempel pada rumah itu. "Loh, itu kan rumahku," ucap Mela terkejut. "Hah? Serius, Mel?" tanya Randy dengan wajah yang panik. "Iya, itu rumah aku yang dulu. Tapi ada apa ya? Kok rame-rame begitu?" "Ya sudah, ayo kita samperin," ajak si Niko. Karena penasaran, mereka pun mencoba untuk melihatnya lebih dekat. Saat tiba di depan rumah Mela, mereka terkejut karena melihat mayat perempuan tergantung di atas pohon depan rumah Mela. Mereka kebingungan kenapa para warga hanya melihatnya, lalu pergi begitu saja, bagaikan angin lalu. Randy yang penasaran kemudian bertanya kepada salah satu warga desa di sana. "Permisi, Bu. Maaf mengganggu. Ini ada apa ya? Kenapa warga yang lain hanya diam saja? Kenapa jenazahnya tidak dievakuasi atau dibawa ke rumah keluarganya, Bu?" tanya Randy kepada salah satu ibu-ibu di sana. "Kalau bukan dari keluarganya sendiri, kami tidak berani, Mas. Itu bukan tanggung jawab kami," jawab ibu itu. "Loh, kenapa, Bu?" tanya Niko penasaran. "Akhir-akhir ini sering terjadi hal yang sama, Mas. Takutnya pembawa sial, jadi kami tidak berani dekat-dekat. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kebanyakan warga memilih meninggalkan desa ini. Sebentar lagi saya juga akan pergi dari sini," jawab ibu itu. Saat Randy dan Niko sedang mengobrol kepada salah satu warga itu, tiba-tiba saja Mela berteriak minta tolong. "Ren, Nick, tolong!" Mereka pun dengan cepat menghampiri si Mela dan melihat Bella sudah pingsan tidak sadar diri. Lalu mereka menggotong Bella kembali masuk ke dalam rumah Ningsih dan membawanya ke ruang tamu. "Ren,
tolong ambilkan air, cepat Ren, ucap Bella kepada Randy. Randy pun dengan cepat mengambil air di dapur. Bel, bangun Bel, kamu kenapa Bel? Ucap Mela yang panik. Ayo dong Bel, bangun. Saat Randy sedang mengambil air itu di belakang, ia melihat banyak bunga yang dibungkus daun pisang di atas meja dapur. Ia tidak peduli dan langsung mengambil gelas untuk diisi air, lalu kembali ke depan dan memberi gelas itu kepada Mela. Ini airnya Mel. Mela pun kemudian mencipratkan air itu ke wajah Bella. Tapi Bella tidak kunjung sadar juga. Bel, bangun Bel. Bel. Aduh, gimana ini? Mela hanya bisa menangis karena panik dengan keadaan Bella. Ren, Nick, bawa Bella masuk ke dalam kamar. Biarkan dia berbaring di sana, suruh si Ningsih. Iya, ayo Ren. Mereka pun kemudian memindahkan Bella untuk dibaringkan di dalam kamar Ningsih. Tidak lama kemudian, Bu Rumi masuk dan membawakan sepiring bunga. Ada bunga mawar, bunga kantil, bunga kenanga, dan juga bunga melati. Lalu meletakkannya di bawah ranjang tempat tidur. Biarkan saja, nanti juga bangun. Dia hanya kecapean dan mungkin masih trauma dengan kejadian semalam, ucap Bu Rumi, lalu kembali meninggalkan mereka. Setelah Bu Rumi pergi, Randy dan Nico pun mendekati Mela. Tidak mungkin sih kalau Bella trauma. Dia orangnya pemberani. Apa mungkin gara-gara lihat mayat tadi? Tanya Nico keheranan. Sumpah, aku baru sadar kalau tadi malam itu malam Jumat, ucap Randy. Lagian ini apa sih? Bunga-bungaan segala? Tanya Nico penasaran. Kalian ngerasa aneh gak sih sama warga di sini? Banyak rumah, tapi kebanyakan juga kosong. Banyak warga juga yang memilih meninggalkan rumah mereka dan pergi dari desa ini, ucap Randy dengan wajah serius. Iya juga ya, yang aku heranin, kenapa Mela malah memilih kembali ke desa ini? Padahal di sini tidak ada apa-apanya juga, sahut Nico penasaran. Ren, Nick, aku mau bilang sesuatu kepada kalian. Tapi kalian harus janji, kalian jangan marah ya, ucap Mela dengan suara gemetaran. Kenapa Mel? Tanya Nico. Apa Mel? Lo mau ngomong apa? Jangan bikin aku sama Nico bingung. Sebenarnya aku... Mela? Panggil Ningsih dari luar rumah. Mereka pun dengan cepat lari menghampiri Ningsih dan meninggalkan Bella sendirian di kamar. Ada apa Ningsih? Tanya Mela kebingungan. Mereka melihat Ningsih berdiri di depan rumah. Sepertinya ia akan pergi keluar. Aku mau keluar cari kayu bakar. Kamu mau ikut gak? Tapi Ningsih, Bella kan lagi tidak sadarkan diri. Aku tidak mau meninggalkan dia. Kasian. Ya sudah, gak apa-apa. Aku gak maksa kok. Aku cuma nawarin saja. Soalnya sudah lama kita gak nyari kayu bakar bareng kayak dulu lagi. Ningsih, maaf ya. Bukannya aku gak mau. Tapi kan... Iya, aku mengerti. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Ningsih, aku boleh ikut, sahut si Nico. Sekalian bantu-bantu. Aku juga deh, ucap Randy. Gak usah. Kalian di rumah saja sama Mela dengan Bella. Saya bisa sendiri kok. Gak apa-apa,
Lagian kan masih ada Mela sama Bu Rumi di rumah, ucap si Niko. Ya sudah kalau kalian maksa. Mereka pun kemudian pergi untuk mencari kayu bakar di dalam hutan yang tidak jauh dari rumah Ningsih. Sementara Mela kembali masuk dan menemani Bella di kamar. Mela duduk di samping Bella yang tidak sadarkan diri. Ia merasa kasihan dan sedih kepada sahabatnya. Nak Mela, makan dulu nak. Tiba-tiba saja, Bu Rumi masuk ke dalam kamar. Biarkan Bella ibu yang menemani. Loh, gak apa-apa Bu. Iya, gak apa-apa Nduk. Kasihan kamu belum makan. Kamu pasti lapar kan? Iya Bu, saya tinggal makan dulu ya. Titip Bellanya sebentar. Bella pun pergi ke dapur untuk makan siang. Ia makan dengan sangat lahap, mungkin karena sangat kelaparan. Namun saat Mela menyantap makanannya, ia mendengar suara bisikan dari telinganya. Mel, tolong Mel. Ia pun berhenti sejenak. Lalu suara itu mulai terdengar lagi. Mel, tolongin Mel, sakit. Mela pun menghentikan makannya, lalu pergi ke kamar untuk melihat keadaan Bella. Bella! Ternyata Bu Rumi tidak ada di sana. Ia hanya melihat Bella terbaring sendiri dan masih tidak sadarkan diri. Loh, Bu Rumi kemana? Bu? Bella kebingungan. Kenapa Bu Rumi tiba-tiba saja menghilang? Kenapa pikiranku jadi kacau begini? Semuanya tampak aneh. Bella bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Bella pun pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan kembali masuk ke kamar untuk menemani si Bella. Ia mengambil handphonenya untuk melihat jam. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Duh, ngapain ya? Bosan sekali. Mana tidak ada sinyal di sini. Ucap Bella sambil meletakkan kembali handphonenya di meja. Kenapa sih ada saja halangannya? Pakai ada yang bunuh diri segala. Kan jadi ketunda pindahin barang-barang papa sama mama ke rumah. Bella pun kembali melihat Bella yang masih tidak sadarkan diri. Lalu ia memutuskan untuk tidur di sampingnya. Tidur saja deh. Lagian orang-orang rumah juga pada pergi, ucap Bella lalu berbaring di samping Bella. Sementara di sisi lain, ada Randy, Niko, dan Ningsih yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Masih siang, tapi langit sudah mendung saja, gumam Randy sambil berjalan melihat pepohonan di samping kanan kirinya. Kalian sudah makan? Tanya Ningsih. Sudah, jawab Randy dan Niko bersamaan. Syukurlah, takutnya kalau kalian belum makan, ntar malah pingsan di sini. Tenang, kami sudah makan kok tadi, sahut si Niko. Kalian bisa kan cari kayu bakar? Kita pencar ya. Aku pergi ke kanan, kalian pergi ke kiri, pinta si Ningsih. Iya, siap, jawab Niko. Setelah kurang lebih setengah jam berjalan kaki, mereka pun berpencar untuk mencari kayu bakar. Ren, lo cari sebelah sana ya. Enggak aku nyari di sini saja. Biar dapatnya banyak, Ren. Tuh lihat, si Ningsih saja berani sendiri. Enggak, aku mau nyari di sini saja. Ya udah, terserah lo. Tuh ambil di samping lo. Buruan, jangan kelewatan. Iya, aku juga lihat gak buta kali. Mereka pun mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke rumah.
Setelah kurang lebih 2 jam mencari kayu bakar, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Ningsih. Udah yuk, kita pulang. Sudah mendung nih. Sebentar lagi akan hujan, ujar Ningsih dari kejauhan. Iya, ini kita juga sudah dapat banyak kok, saut si Randy. Ren, sekarang jam berapa, Ren? Jam 2 siang. Kenapa? Gak apa-apa, soalnya kok gelap sekali ya, kayak mau maghrib. Gimana gak gelap? Orang mau hujan, otaknya dipakai. Iya tahu, cuma kok beda saja gitu. Mereka pun kembali pulang, karena mendung sudah pekat, dan keadaan semakin gelap. Ningsih, kamu sudah terbiasa ya, nyari kayu bakar sendirian? Untuk sendirian aku belum pernah, Nik. Pasti ditemani oleh ibu. Kalau sendiri pun kayu bakar yang dibawa juga sedikit. Jadi nyarinya berdua biar banyak, jawab Ningsih yang berjalan di belakang mereka. Iya juga ya, ucap Niko. Kalau kalian sudah pernah? Ningsih bertanya balik. Belum, ini juga baru pertama kalinya. Maklum anak kota, jawab Randy. Mereka terus berjalan meninggalkan hutan, tapi anehnya tidak kunjung sampai juga. Nick, ini kita yang terlalu fokus ke depan. Apa memang salah jalan sih? Kok kita tidak sampai-sampai? Tanya Randy kebingungan. Iya juga ya, kok rasanya kayak jauh sekali gitu. Biasanya kalau berangkatnya lama, pulangnya lebih cepat. Ini kok lambat sekali ya? Jam berapa sih sekarang? Jam 4 sore, jawab Randy sambil melihat jam tangannya. Serius? Berarti sudah 2 jam kita jalan, kita muter-muter di sini, ucap Niko dengan wajah panik. Ningsih, ini kita bener gak sih jalannya? Tanya Randy dengan tatapannya yang fokus ke depan, karena dia kebingungan. Saya nggak tahu, Mas. Saya juga baru pertama kalinya di sini. Hah? Pertama kali? Bukannya kamu sering kesini sama ibumu? Tanya Niko keheranan. Ren, suara Ningsih kok berubah ya? Langkah kaki mereka terhenti, lalu menoleh ke belakang, dan sangat terkejutnya mereka, karena Ningsih tiba-tiba berubah. Kamu siapa? Tanya Randy sambil menjatuhkan kayu bakar di tangannya. Ningsih di mana? Kamu apain dia? Tanya Niko dengan nada tinggi. Saya nggak tahu, Mas. Lepaskan tali leher saya. Sakit. Tolong, Mas. Nick, dia kan yang bunuh diri tadi, Nick. Dia mayat tadi kan, Nick. Ren, kita lari, Ren. Ayo, Ren, lari. Mereka berdua ketakutan dan pergi meninggalkan perempuan itu. Lepaskan tali leherku. Mereka tidak peduli dan terus berlari sekencang-kencangnya untuk mencari jalan keluar hutan. Sementara di rumah Ningsih, Mela. Iya Ningsih, ada apa? Jawab Mela terbangun dari tidurnya. Randy sama Niko sudah pulang. Loh, bukannya tadi ikut kamu nyari kayu bakar? Tanya Mela keheranan. Iya, tadi kita nyari kayu bakar, terus kita pencar. Karena aku terlalu fokus mengambil kayu bakar, aku tidak memperhatikan mereka. Saat aku panggil dan balik badan, mereka sudah tidak ada. Ya, aku tidak tahu apa-apa. Ini aja aku bangun juga karena kamu sendiri yang bangunin. Aduh, maaf ya Mel. Aku nggak tahu.
Aku kira mereka sudah pulang duluan. Aku nggak tahu kalau ternyata mereka masih di hutan. Aduh, gimana dong? Ya sudah, kita cari mereka sekarang, ucap Mela lalu pergi keluar kamar. Tidak bisa, Mel. Di luar gelap. Sebentar lagi hujan akan turun, ucap Ningsih menghentikan langkah Mela. Kemudian Mela mengambil handphonenya untuk melihat jam. Lihat, sekarang jam 2 siang. Kita masih ada waktu untuk mencari mereka. Tiba-tiba Bu Rumi masuk ke dalam rumah dan kemudian bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian sangat panik?" Tanya Bu Rumi penasaran. Bu Rumi habis dari mana?" Mela bertanya balik. "Saya habis ngelayat dari rumah tetangga yang bunuh diri tadi. Ini juga baru pulang dari pemakamannya. Soalnya di luar gelap sekali. Hujan juga mau turun." "Tapi, ibu tadi siang di sini kan? Ibu nyuruh saya makan di dapur kan?" Tanya Mela keheranan. "Loh, enggak kok, Nak. Habis naruh piring bunga di bawah kasur, tadi ibu langsung pergi keluar melayat. Memangnya ada apa, Nak?" Mela hanya terdiam, lalu menangis sambil memegangi kepalanya. "Mel, kamu kenapa, Mel?" Tanya Ningsih sambil merangkul si Mela. "Ningsih, tolong, teman-temanku hilang. Bella juga tidak sadarkan diri. Aku harus bagaimana, Ningsih? Tolong aku, Ningsih. Tolong," ucap Mela menangis di pelukan si Ningsih. "Nak Mela, sudah nak. Sini duduk dulu. Tenang ya," ucap Bu Rumi menenangkan si Mela. Kemudian Ningsih pergi ke dapur untuk mengambil segelas air putih. "Mela, minum dulu ya. Semua akan baik-baik saja kok," ucap Ningsih sambil memberikan air itu kepada Bu Rumi. "Ini nak, minum dulu airnya," ucap Bu Rumi sambil meminumkan air itu kepada Mela. Setelah itu Mela terdiam dan pandangannya kosong seperti tidak percaya dengan kejadian yang menimpa ketiga sahabatnya. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Kilat dan petir menyambar. Karena kondisi rumah gelap, Ningsih pun mulai menyalakan lentera. Sementara Mela masih duduk terdiam di kursi ruang tamu, berharap kedua sahabatnya pulang dengan selamat sebelum azan maghrib. "Ren, ayo Ren, cepat Ren." Randy dan Nico masih mencari jalan keluar hutan. Mereka kesulitan karena hujan deras dan keadaan sangat gelap. Mereka terus berlari agar bisa kembali ke rumah Ningsih. "Nick, aku capek sekali, Nick," ucap Randy terengah. "Ren, kita harus cepat pergi, Ren. Kita ini tersesat dan tidak tahu sekarang di mana." "Iya, Nick, aku tahu. Terus sekarang gimana?" Mereka berdua hanya bisa pasrah dengan keadaan. Randy sudah merasa lelah, dan Nico pikirannya sangat kacau. "Ren, ayo Ren, jangan nyerah gitu saja. Kita pasti bisa keluar dari sini." Iya Nick, kita harus bisa keluar dari sini. Kasihan Bella sama Bella. Mereka pasti mencari kita." Lalu kemudian, mereka pun kembali mencari jalan agar bisa keluar dari hutan. Waktu menunjukkan pukul 5 lebih, tapi mereka tidak kunjung menemukan arah jalan pulang. Cahaya kilat menyambar. Randy dan Nico melihat sebuah pohon yang tidak asing dari kejauhan. "Ren, itu bukannya pohon pisang?" "Iya Nick,
itu pohon pisang. Kita pernah melewatinya saat kita baru datang ke sini. Iya, berarti di situ ada jalan, Nick. Ayo kita ke sana, Nick. Mereka pun lari dan menghampiri pohon pisang itu, yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ren, ini jalanan, Ren. Kita akan selamat, Ren. Iya, Nick. Ini jalan yang persis yang kita lewati kemarin. Ayo, Ren. Kita ikuti, Ren. Ayo. Mereka pun mengikuti jalanan itu dan mulai melihat perumahan. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka bisa kembali melihat perumahan warga. Waktu maghrib telah tiba. Akhirnya mereka bisa keluar dari hutan. Alhamdulillah, kita selamat, Ren. Ucap Nico bahagia sambil memeluk si Randy. Lalu mereka kembali berjalan untuk secepatnya pergi ke rumah Ningsi. Kini waktu menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Mela masih duduk terdiam di ruang tamu. Ia masih menunggu kedatangan kedua sahabatnya. Mel, makan dulu yuk, ucap Ningsi sambil membawakan sepiring nasi. Namun tidak ada jawaban. Mela hanya terdiam dengan pandangannya yang kosong. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dengan cepat Mela berdiri dan langsung membuka pintu itu. Randy, Nico, ucap Mela menangis histeris di pelukan mereka berdua. Kalian kemana saja? Aku khawatir sama kalian. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah Nixie dengan selamat. Nixie yang berdiri di belakang Mela terharu melihat persahabatan mereka. Maafin kita ya, Mel, sudah bikin lo khawatir seperti ini, ucap Randy memegang kedua bahu Mela. Ya sudah, yang penting kalian sudah kembali ke rumah dengan selamat. Ayo masuk, kalian pasti kedinginan kan? Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah dan mulai mengganti pakaiannya karena basah kuyup. Sementara Mela dan Ningsi pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat dan menyiapkan makan malam. Hujan sudah reda. Mela dan Ningsi pun telah selesai menyiapkan makan malam untuk dimakan bersama. Mereka berempat pun makan bersama di ruang tamu. Ningsi, ibu pergi dulu ya, ucap Bu Rumi kepada Ningsi yang sedang makan di ruang tamu. Iya, Bu. Bu Rumi tidak makan dulu. Mari, Bu, tanya Nico sambil menawarkan makanan di depannya. Saya sudah makan, kalian lanjutkan saja, ucap Bu Rumi, lalu meninggalkan rumah. Malam-malam begini, ibu kamu mau kemana? Tanya Randy penasaran. Setiap habis maghrib, ibu pasti keluar. Dia ada acara di rumah tetangga. Tetangga? Tetangga yang mana? Bukannya orang-orang di sini pada pindah ya? Kalau ada pun bisa dihitung sisa rumah yang masih ada orangnya, ucap Randy keheranan. Kalau itu aku kurang tahu. Ibu hanya bilang ada acara di rumah tetangga dan pulangnya pasti malam. Oh, pantas. Kemarin tengah malam Bu Rumi ketuk-ketuk pintu, sahut si Nico. Mereka pun kembali melanjutkan makan malamnya. Setelah mereka selesai makan, Mel, sepertinya tempat yang kita datangi ini tidak beres deh. Dari awal sudah banyak kejadian aneh yang menimpa kita. Mulai dari aku lihat sosok hitam, terus mimpi buruk. Kemarin juga aku mendengar suara rintihan. Dan sekarang kita malah diteror sama hantu bunuh diri, ucap si Randy membuka obrolan. Kalau aku sih baru sekarang ini diteror, Mel, sahut Nico.
Ren, kamu gak sendiri. Maksudnya gimana, Mel? Aku juga lihat apa yang lu lihat. Mulai dari sosok hitam, terus suara rintihan, sama bayangan hitam di kamar Bu Rumi. Bukan cuma itu saja, aku juga bermimpi. Mimpinya serem sekali, Ren. Mimpi apa, Mel? Tanya Randy penasaran. Aku bermimpi perempuan itu juga. Posisinya persis seperti yang kita lihat tadi di rumah aku. Nah, di samping kanan kirinya itu makam semua, Ren. Banyak pocong juga di sana. Lo serius, Mel? Dia juga tergantung di atas pohon itu. Wah, aku merinding ini, Mel. Iya, Ren. Aku gak bohong. Kirain cuma aku saja yang ngalami. Ternyata kamu juga. Fix. Tempat ini memang tidak beres. Lebih baik kita pulang sebelum ada kejadian yang lain. Pulang? Kita saja belum bantuin Mela pindahan ke rumahnya. Sahut si Niko. Mel, sekarang jawab pertanyaanku. Alasan kamu pindah ke desa ini untuk apa sih? Sebenarnya sudah dari siang aku mau bilang ini kepada kalian. Tiba-tiba Ningsi manggil. Terus kalian juga ikut Ningsi pergi cari kayu bakar. Ya sudah, tidak jadi. Tapi janji ya, kalian jangan marah. Iya, kami janji deh. Ucap Randy dan Niko bersamaan. Jadi sebenarnya aku kesini bukan karena mau pindah, tapi karena ada sesuatu hal yang mengharuskan aku untuk pergi ke sini. Maksudnya gimana sih, Mel? Tanya Randy kebingungan. Coba jelaskan sejelas-jelasnya, biar kita tidak bingung kayak gini, Mel. Mela pun menjelaskan alasannya kembali ke desa ini. Ia menceritakan kalau sebelum orang tuanya pergi, mereka sempat berpesan kepadanya agar ia bisa kembali ke kampung untuk melihat keadaan rumahnya yang dulu. Randy dan Niko yang mendengar penjelasan dari Mela seperti tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Masa iya cuma gitu doang sih, Mel? Terus ngapain lo bawa barang-barang segitu banyaknya? Seolah-olah mau pindahan. Aku minta maaf ya, Nick. Soalnya aku gak tahu harus ngapain dan minta tolong kepada siapa lagi. Terus kenapa lo gak jujur aja dari awal, Mel? Kalau gitu aku kan bisa sendiri. Gak usah ngajak Bella sama Niko segala. Takutnya kamu gak mau nganter aku, Ren. Kalau masalah Bella sama Niko kan, aku gak tahu kalau mereka bakal ikut juga. Iya sih, aku yang ngajak mereka. Tapi bentar deh, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan orang tua lo itu? Nah, itu yang aku bingung. Orang tuaku bilangnya, pas sebelum mereka meninggal, dan meninggalnya juga mendadak sekali. Sakit juga tidak. Sepertinya ada hal lain yang disembunyikan dari aku. Tidak mungkin dong, hanya disuruh ke sini tanpa ada alasan. Jadi, menurut kamu, orang tua kamu itu sudah punya firasat? Saat mereka tengah mengobrol, ternyata Ningsi sedang berdiri di belakang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata kalian bohongi aku ya, ucap Ningsi lalu pergi begitu saja. Mela pun beranjak dari kursi dan menemui Ningsi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Ningsi tidak menghiraukannya dan langsung pergi menuju kamar ibunya. Karena Mela tidak mau masalahnya jadi panjang lebar, ia pun kembali menemui Randy dan Niko. Ren, Nick, sepertinya Ningsi marah sama aku. Ya udah,
aku masuk ke kamar dulu ya, untuk istirahat. Kalian jangan lupa istirahat juga. Kemudian Mela pergi ke kamar Ningsih untuk beristirahat dan tidur di samping Bella yang masih tidak sadarkan diri. Namun saat ia ingin memejamkan matanya, tiba-tiba ia mendengar suara dari bawah kasurnya. Buang, buang. Bella terkejut karena akhir-akhir ini ia selalu mendapat bisikan aneh. Karena penasaran, ia pun langsung melihat ke bawah kasur. Tidak ada apa-apa, hanya ada bunga di atas piring, pemberian dari Bu Rumi. Buang? Apanya yang dibuang? Apa jangan-jangan bunga ini yang dimaksud? Lalu Mela mengambil piring itu dan melihat bunga-bunga itu sudah layu dan busuk. Kemudian ia mencoba untuk membawanya ke belakang. Randy yang melihat Mela keluar kamar kemudian bertanya, "Mau kemana, Mel?" "Ini mau ke belakang sebentar." Mela pun kemudian pergi dan berniat untuk membuang bunga itu di belakang rumah. "Kalau aku buang, entar Bu Rumi marah nggak ya?" Biarin sajalah. Lagian, ini juga sudah layu dan busuk." Setelah membuang bunga itu, ia mendengar suara Bella memanggilnya. "Mela!" Dengan cepat Mela berlari dan langsung menuju ke kamar. Randy dan Nico pun ikut masuk ke dalamnya. Mereka melihat Bella sudah tersadar. Mela pun langsung memeluk tubuh Bella. "Akhirnya kamu sadar juga, Bel. Kita semua khawatir sama kamu," ucap Mela terharu. Bella hanya bisa terdiam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengannya. "Kalian ini kenapa sih? Aku kan baru bangun tidur." Mereka bertiga terdiam dengan apa yang baru saja Bella katakan. "Bel, lo itu pingsan dari pagi. Aku yang bawa lo waktu itu." "Pingsan? Aku gak ingat apa-apa. Terakhir yang aku ingat, waktu kita pergi ke rumah Mela. Itu doang kok." "Nah iya, itu," sahut si Randy. "Terus, kenapa lo bisa pingsan coba?" "Aku juga gak tahu. Tiba-tiba saja kepalaku pusing. Lalu aku kehilangan kesadaran." Mela dan Randy yang mendengar penjelasan dari Bella hanya terdiam dan saling bertatapan satu sama lain. "Kalian kenapa? Kok seperti kaget gitu?" Kalian tahu nggak? Mayat yang kita lihat itu persis sekali sama cewek yang aku lihat pas malam itu. Dia itu tangannya melambai-lambai kepadaku. Tapi pas aku lihat lagi, dia sudah tidak ada. Nah, pas mau nutup pintu, tiba-tiba ada yang berteriak sangat kencang di telingaku. Aku kaget, dan aku langsung teriak dong. Mela yang mendengar cerita dari Bella langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang ia jelaskan kepada Randy dan Nico. Ia menceritakan semuanya kepada Bella. Bella yang mendengar penjelasan dari Mela tidak bisa berkata-kata. "Lalu, sekarang kita harus apa?" tanya Nico. "Besok pagi setelah ini, kita langsung bawa barang-barang yang ada di mobil Randy ke rumahku. Habis itu kita langsung pulang." "Iya Mel, kita harus pergi dari sini. Karena semakin hari, desa ini semakin sepi dan tidak beres," sahut si Randy. "Oke, mendingan sekarang kita istirahat. Biar besok paginya kita bisa langsung pulang secepatnya." Lalu mereka semua bergegas untuk beristirahat.
Terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Randy yang mendengar suara itu langsung membangunkan si Nico. "Nick, bangun Nick. Tolong bukain pintu dong." "Ah, apaan sih? Ganggu orang tidur saja. Kan lo bisa buka sendiri. Paling juga Bu Rumi." "Iya tahu. Tapi kalau bukan gimana?" "Apaan? Demit?" Randy hanya bisa tersenyum. Dan Nico pun langsung beranjak dari kursi. Dan kemudian membuka pintu itu. "Oh, Bu Rumi. Mari Bu." "Terima kasih nak." Maaf Bu. Kenapa baju ibu kotor ya?" "Oh, tidak. Saya habis terpleset tadi. Soalnya licin habis hujan." Lalu tanpa basa-basi, Bu Rumi langsung pergi ke belakang, meninggalkan mereka. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam, dan mereka berdua pun kembali untuk melanjutkan tidurnya. Malam itu tidak terjadi hal-hal yang aneh, seperti malam sebelumnya. Mereka semua beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun. Singkat ceritanya, keesokan paginya, Bella yang sudah terbangun lebih awal, langsung bergegas membangunkan ketiga sahabatnya untuk bersiap-siap pergi ke rumahnya. Setelah semua terbangun, ia pun langsung berpamitan kepada Ningsi dan juga ibunya. Sementara ketiga sahabatnya yang lain sudah menunggu di samping rumah Ningsi, tempat di mana mobil Randy diparkirkan. "Terima kasih ya Ningsi, Bu Rumi. Kalian sudah memberikan kami kesempatan untuk menginap di sini sementara. Maaf apabila banyak merepotkan selama berada di sini." "Sama-sama nak," ucap Bu Rumi tersenyum padanya. "Aku pergi dulu ya," ucap Bella sambil memeluk Ningsi. "Maafkan aku ya Ningsi." "Iya Mel, hati-hati ya." Lalu ia pun langsung pergi dan meninggalkan rumah Ningsi. Setelah mereka berempat sampai di depan rumah Bella, mereka langsung mengambil barang-barang yang ada di bagasi mobil untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Namun saat mereka hendak membuka pintu, tiba-tiba saja Bella kebelet kencing. Sebentar ya, aku kebelet nih. Aku mau ke kamar mandinya Ningsi dulu ya. Bentar doang kok. Kalian jangan masuk dulu ya. Tungguin aku." "Ya elah Bel, ada-ada saja. Buruan, kalau enggak kita tinggal nih," ucap Nico dengan wajah kesal. Bella pun langsung pergi dan meninggalkan mereka bertiga di depan rumah Bella. Saat Bella sampai di rumah Ningsi, ia langsung menuju kamar mandi yang berada di belakang, lewat samping rumah Ningsi. Setelah buang air kecil, ia langsung kembali untuk menemui ketiga sahabatnya. Namun saat ia akan pergi, ia mendengar suara Bu Rumi sedang memarahi Ningsi yang terdengar dari belakang luar rumah. Karena penasaran, ia pun menguping pembicaraan mereka. "Kenapa kamu buang bunga-bunga itu?" tanya Bu Rumi dengan nada tinggi kepada si Ningsi. "Bukan Ningsi yang buang, Bu. Bukan Ningsi," jawab Ningsi sambil menangis. "Kamu bilang apa saja kepada mereka? Hah?" "Ningsi tidak bilang apa-apa, Bu. Ningsi tidak bohong." Tangis Ningsi semakin menjadi. Bella yang mendengar Ningsi menangis, ia tidak tega dan langsung masuk dengan membuka pintu belakang. Brak! Apakah yang akan dilakukan oleh Bella? Dan apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Rumi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya.